aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Bilang gitu? Iya, dalam mimpinya itu. Iya. Nah, nanti kalau sudah cabik-cabik, aku akan membunuhmu. Nah, pada waktu tidur, pasien kami ini pakai kaos dalam, singlet itu, kemudian pakai kaos luar, terus pakai celana sirwal ini, celana panjang. Ya. Nah, secara logika, apakah bisa Jin itu dia sendiri atau orang lain yang garuk gini Mas Andi, garuk di tubuhnya gini, melintang gini, sama yang di belakang, sepanjang tulang belakang ke bawah gini. Allahu Akbar. Nah, kalau ada orang, kan pasti dia terbangun. Iya, pasti bangun ya. Tapi dia tidak. Begitu ketemu dengan saya, dibuka Mas Andi bajunya. Di sini tuh penuh dengan cabikan. Allahu Akbar. Garis-garis seperti ini kayak dicakar harimau. Di belakang juga. Di belakang juga ada. Itu karena mimpi ya di Mas Andi. Dan ternyata mimpi itu terwujud ini. Iya, bisa segitunya ya ternyata ya. Nah, itu baru saya kemudian alhamdulillah dia sadar. Kemudian terbangun. Nah, jinnya ini memang mengancam jiwanya. Mengancam jiwanya. Ikrarnya jin itu ketika di ruqyah itu pokoknya dia itu akan membinasakan orang ini. Allah. Karena dia penghafal Quran. Dia akan membunuh dia. Iya. Nah, pertanyaannya loh, apakah jin bisa membunuh orang? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsiro. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berada di rumah Ustadz Yanto yang ada di daerah Yogyakarta. Beliau ini punya banyak cerita berkaitan tentang jin ya, Tat? Iya. Tadi sedikit banyak kita udah ngobrol dan banyak banget ceritanya. Mungkin bisa dijelasin, Tat, yang tadi cerita tentang jin itu ternyata bisa buang kotoran segala macam. Kayak makhluk ya kayak memang ada manusia gitu ya, punya kotoran gitu. Jadi Mas Andi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi makhluk yang bernyawa dan dia itu hidup, itu dipastikan itu membuang kotoran. Jadi misalkan kita manusia selalu buang kotoran, entah berupa padat atau cair. Kemudian hewan juga, tumbuhan pun juga. Nah, kemudian yang namanya jin itu juga makhluk hidup, tapi dia nggak kelihatan. Karena dalam Quran juga disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap jiwa yang hidup tuh pasti akan mati. Nah, jin itu hidup dan juga nanti akan mati juga. Hanya masalahnya jin itu umurnya panjang, lebih panjang dari manusia. Nah, kemudian bagaimana masalahnya kalau jin itu berada dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang lama? Nah, dia akan buang kotoran. Nah, kotoran juga nggak terlihat seperti apa, tapi bisa terlihat di tubuh kita. Tubuh kita bisa mengalami sakit. Bisa sakitnya macam-macam. Nah, ada cirinya nggak, Tat? Ya, yang spesifik yang kelihatan di fisik kita itu sakit kulit. Sakit kulit gimana tuh? Contoh. Misalkan dari pasien yang pernah kami tangani itu seperti eksim tuh Mas Andi. Jadi kulitnya itu menebal. Menebal. Kemudian timbul rasa gatal yang sangat. Jadi harus digaruk. Kalau nggak digaruk itu nggak sembuh. Kemudian garuknya nggak cuma pelan-pelan tapi harus keras karena saking gatalnya. Kemudian ketika itu digaruk, dia akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu akan menyebar di sekelilingnya. Nah, yang kena cairan ini dia akan jadi sakit juga, gatal juga. Gitu ya. Jadi semakin lama semakin melebar. Nah, itulah efek dari jin yang mengeluarkan kotoran di tubuh kita. Jadi dia akan kelihatan di tubuh kita itu bisa menjadi sakit itu. Jadi kalau dunia medis mungkin namanya eksim. Ya. Selain itu ada ciri lagi nggak selain gatal-gatal atau apa? Biasanya ada semacam di kulit itu berwarna lebam.
bisa membiru atau agak kehitaman. Biasanya di paha kadang ada warna kebiruan, ada warna kehitaman atau kemerah-merahan. Nah, kayak habis dipukul gitu atau? Iya, seperti habis dipukul itu. Oke. Nah, kemudian kalau sakit yang lain bisa sakit kepala yang terus-menerus. Kemudian di bahu itu seperti kita membawa beban yang sangat. Ini banyak cirinya Mas Adi. Jadi untuk lebih detailnya nanti setiap orang punya ciri masing-masing, ciri sendiri-sendiri, keluhan masing-masing tentang kotoran yang dibuang oleh jin tersebut. Nah biasanya itu apakah saat buang kotoran itu langsung kerasa atau itu berangsur-angsur atau berapa lama atau gimana itu? Jadi cirinya? Ini berangsur-angsur. Biasanya diawali dengan kalau gatal ya, saya contohkan dalam ini gatal itu kecil, mungkin hanya setitik lah, titik. Terus digaruk, jadi keluar airnya Mas Andi. Kemudian nanti di sekelilingnya itu akan melebar akan jadi besar. Nah, itu disebabkan masuknya jin dalam tubuh kita itu banyak. Apa tuh salah satunya? Macamnya, jalannya. Oke. Antara lain seseorang yang mempelajari, memiliki, mengamalkan, kemudian menyimpan benda-benda atau ilmu-ilmu yang tidak syar'i. Ilmu-ilmu ini banyak macamnya. Misalkan ilmu kanuragan yang untuk tenaga dalam misalkan, kemudian ilmu yang lain misalkan untuk kekuatan untuk ilmu kebal dan sebagainya. Kalau yang lain ilmu yang mempengaruhi seseorang, misalkan dia kelihatan berwibawa dan sebagainya. Ada juga itu. Iya, dan ilmu-ilmu itu tidak lain dan tidak bukan dia yang membawa atau yang mendomplengi lah istilahnya, mengisi ilmu itu adalah jin. Iya, karena dia yang bisa mempengaruhi orang lain dengan ilmu itu. Dan ilmu itu kan tidak ada tuntunannya Mas. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kita bermaksud belajar ilmu, tapi justru malah ilmu yang tidak syar'i dan menjurus nanti kepada kesyirikan, keperbuatan syirik. Ya, itu berbahaya karena bisa terbawa sampai di ujung kehidupan nanti, sangat berbahaya. Ada nggak cerita dari pasien yang pernah Ustaz tangani yang ya itu yang punya ciri-ciri itu tadi? Oh ya, jadi ini ada beberapa. Salah satunya antara lain ada seorang pendidik ya, yaitu mempelajari ilmu di suatu perguruan. Nah, ilmu ini tujuannya untuk membuat dia itu berwibawa di hadapan siswanya. Sehingga ketika dia mulai mengajar, siswa-siswa ini akan terkesima atau fokus dengan yang beliau ini sampaikan. Ya, kan lucu ini, sudah guru pakai ilmu seperti itu. Nah, akibatnya setelah itu berjalan bertahun-tahun, nah, terjadilah sesuatu perubahan dalam dirinya. Pertama ibadahnya menjadi compang-camping, kemudian rasanya itu seperti gelisah, cemas. Nah, yang paling beliau rasakan ini, kok tiba-tiba itu sedikit demi sedikit itu ada timbul itu sakit kulit yang tadi saya ungkapkan. Jadi pertama itu kecil, dibawa ke berobat spesialis, nggak sembuh, malah tambah besar. Semua besar, sehingga sampai bertahun-tahun itu nggak sembuh. Masya Allah. Sudah keluar, kalau beliau bercerita sudah keluar jutaan itu berobat. Cuma untuk gatel nyembuhin gatel aja. Gatel itu kan lucu juga. Hanya sepele, tapi kok nggak sembuh gitu. Nah, yang paling unik itu beliau ini penasaran. Saya tuh sakit ini di kaki. Nah, cobalah tak cek di lab lah. Nah, hasilnya keluar, jebret. Ternyata nggak ada penyakitnya di lab itu. Padahal fisiknya kelihatan sakit ini ya. Menebal itu kanonya kulitnya. Nah, jadi ada juga yang beliau ini sering juga berhubungan dengan kahin. Apa itu? Kahin itu
terus tempat kita itu dukun. Oh, dukun. Kahin. Iya. Sakuranya itu kahin. Nah, saking seringnya berinteraksi dengan maksud yaitu memang untuk kewibawaan karena beliau dulu itu pejabat salah satu instansi. Jadi dia itu punya ilmu itu untuk apa ya? Biar dipandang itu berwibawa atau padahal dia ini perempuan. Oh lah, iya. Iya, perempuan. Nah, akibatnya yang beliau ini ada sakit juga, gatal juga. Dan itu beliau bercerita wah habis sudah jutaan ini untuk pengobatannya itu. Tapi justru ketika diobati obat-obat itu malah tambah parah, merah, tambah gatel. Nah, itu memang analisa kami akibat dari kotoran jin yang mereka itu membuang kotoran itu. Terus mereka yang kayak tadi apa namanya bisa disembuhin nggak sih sebetulnya? Kayak pakai apa gitu metodenya atau gimana? Insya Allah bisa. Jadi saya pribadi dan istri itu ada semacam salep ya, salep ruqyah. Jadi salep itu udah diruqyah, kemudian untuk mengobati itu. Jadi prosesnya nanti pada awal-awal itu mengelupas. Jadi yang menebal tadi mengelupas. Mengelupas sehingga penebalan itu jadi hilang. Hilang, mengelupas. Setelah itu warna kulitnya menjadi berbeda, belang gitu. Oh, belang. Nah, kemudian ditambah kasih lagi obatnya. Nanti untuk memulihkan pigmen. Sehingga nanti sama. Alhamdulillah dari beberapa yang mengalami hal tersebut sembuh Mas Andi. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Ya, kemudian masih gatal lagi nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi permanen. Iya, permanen. Jadi kalau obat yang sebelumnya itu ketika diolesi itu memang merasa enak 2 hari 3 hari, tapi setelah itu justru malah tambah gatal. Nah, dengan salep yang punya kita, alhamdulillah banyak tertolong juga. Masya Allah. Jadi makhluk hidup itu buang kotoran, dan kotoran itu tentunya efeknya adalah yang tidak baik. Entah itu di tubuh, entah itu di udara. Betul. Nah, itu seperti itu Mas. Ya, jadi kayak pohon aja ngeluarin CO2 pada malam hari. Racun kan kalau ada kita hampir tiap hari pasti ngeluarin. Apalagi nih yang ada di dalam tubuh yang nggak kelihatan. Dan kadang kita nganggap itu sepele gitu loh, cuma gatal, cuma ternyata ada gatal yang memang itu keluaran dari jin itu. Nah, terus kalau selain ngeluarin kotoran, kalau ngeluarin jinnya secara utuh itu gimana, Tat? Kalau secara syar'i pakai cara ruqyah syariah. Jadi ruqyah itu ada 2 Mas Andi. Siap. Yang pertama ruqyah syariah. Ruqyah syariah dengan tuntunan. Betul. Yang beliau Nabi yang mulia tuntunkan. Kemudian yang kedua kita ruqyah syirikiyah. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena ruqyah syirikiyah ini justru kita nanti akan terjebak pada hal-hal yang bersifat kesyirikan. Nah, nanti kita jadi musyrik. Jadi mengeluarkan jin dengan cara yang tidak syar'i. Contohnya mengeluarkan jin dengan bantuan jin yang lebih ini. Yang lebih gede ya misalkan. Wah, jinnya di tubuh ini yang cuma kecil, masukin jebret, ini hilang. Ya, nah yang di tubuh orang itu ada lagi. Dan yang kita pakai insya Allah yang ruqyah syariah, yang sesuai dengan tuntunan. Karena yang kita pakai itu hanya bacaan. Baca-bacaan yang dari Quran. Kemudian walaupun ada media yang disunahkan seperti bidara ini seperti ini. Oh iya, Masya Allah ini di belakang nih daun bidaranya ini gede banget nih, umurnya sudah 3 tahunan ini. 3 tahunan udah segede ini ya. Masya Allah. Kemudian bidara ini bisa daunnya, bisa buahnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga minyak zaitun. Minyak zaitun. Nah, kemudian ada juga habatus sauda. Kemudian ya ini yang paling disukai Nabi, minyak kasturi. Oh, minyak kasturi. Kasturi kijang. Nah, kasturi kijang. Baunya luar biasa. Itu nyari di mana itu kasturi kijang? Biasanya ada ditawarkan online juga ada. Online ada ya. Atau di toko-toko parfum tertentu ya ada. Karena tidak semua tempat ada Mas. Ya ini wanginya kasturi ini disukai Nabi. Nabi suka dengan bau kasturi. Bahkan kalau kita berpuasa Ramadan itu nafas kita kan nggak enak ya. Iya. Itu
lebih wangi dari kasturi. Nah, kasturi aja sudah wangi ya, itu lebih wangi. Nah, jadi kasturi ini sangat dibenci oleh jin. Nah, jadi kita olesi dengan kasturi kalau seorang mengalami gangguan jin, wah pasti dia reaksinya macam-macam. Bahkan bisa sampai pingsan juga. Nah, jadi media-media itu yang kita gunakan. Insya Allah yang semua ini disunahkan. Ada juga kurma ajwa yang disukai Nabi juga. Iya, itu kurma yang untuk khusus spesifik bisa untuk mengusir jin. Kalau yang tadi ngomongin bidara, itu ini kan gede banget nih. Yang dibutuhin itu sebetulnya seberapa sih buat satu orang pasien atau satu orang yang kena gangguan? Jadi cukup 7 lembar Mas. 7 lembar itu kemudian itu bisa nanti dicuci dulu. Dicuci bersih. Kemudian dibacakan ayat-ayat yang sederhana, Al-Fatihah, Qul, ayat Kursiyon, semua orang bisa. Nah, sudah dibacakan, ditiupkan. Nah, sudah ditiupkan, boleh langsung dikunyah. 7 lembar. Iya, langsung dikunyah 7 lembar. Nanti dihisap airnya. Ya, terus ditelan. Kalau mau sama daunnya ditelan sekalian. Oh gitu, nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Masya Allah. Nah, atau diseduh. Nanti kalau kayak teh? Iya, kayak buat teh. Dimasukkan, seduh. Pakai air panas? Iya, pakai air panas. Nanti kalau sudah hangat-hangat itu diminum. Nah, itu mengapa daun bidara? Daun bidara itu kalau di dunia jin, itu sebagai racun. Racun jin. Racunnya jin. Ya, ketika kita mengonsumsi bidara, dan ketika tubuh kita indikasinya ada jin, jinnya itu teracuni. Sekarang coba bayangkan, misalkan Mas Andi minum racun gimana? Nah, langsung gini kan? Nah, itu juga sama. Ketika kita minum bidara, jinnya itu langsung gini. Gitu ya? Ya nggak kuat. Nah, ketika itu dilawan terus menerus, nah insya Allah dia akan keluar. Nah, keluarnya jin dari tubuh kita itu banyak macamnya. Gimana bisa itu? Sendawa, bisa muntah, bisa menangis, keluar kotoran dari lubang-lubang kita. Bisa juga BAB. Jadi diare itu Mas. Oh gitu. Diare yang warnanya agak kehitam-hitaman. Tapi ini nggak sakit. Ini pernah dialami pasien kami. Sampai dalam sehari itu sampai 5 kali. 5 kali? Ya, 5 kali. Dan yang keluar hitam? Iya, hitam. Ternyata setelah mengkonsumsi bidara itu, detok racun baik dari jin dan juga racun-racun dalam tubuh keluar. Allahu Akbar. Dari situ. Nah, kemudian 7 lembar ya Mas Andi? Cukup 7 lembar. Nah, kemudian bisa juga kalau kami sering menggunakan itu kelipatan 7, misalkan yang untuk mandi, pakai 21 lembar. Nah, pakai 21 lembar. Diseduh juga, diseduh dulu atau langsung dicelupin aja? Pertama kita bacakan dulu lah. Betul. Ya. Bacakan seperti tadi, dibacakan, kemudian ditumbuk. Ditumbuk pakai 2 batu. Kalau sekarang kan diulek lah. Iya, itu pakai muntu. Diulek setelah lembut, itu dimasukkan ke ember. Kasih air untuk mandi. Sebaiknya mandinya jangan di kamar mandi. Malah jangan di kamar mandi. Iya, di ruangan tertutup. Terus pakai baju aja. Oh gitu ya? Iya, pakai baju mandi. Karena dengan mandi bidara, insya Allah ketika mengalami gangguan jin, luntur lah jinnya itu keluar. Ini pernah dialami juga, ada pasien kami itu, seorang hafidhoh, Masya Allah, menghafal Quran. Masya Allah. Pak Mas Andi bingung nih menghafal Quran kok gangguan jin. Gangguan jin ya? Ternyata, gimana ceritanya tuh? Jin itu mengintai kita setiap saat. Nah, kita yang nggak sabar. Jin itu sabarannya luar biasa. Ada yang jin sabar juga ya ternyata ya? Manusia dan jin itu lebih sabar jin. Jin itu menunggu manusia itu lengah. Nah, ternyata ini, hafidhoh ini, jin itu sudah mengintai terus. Nah, kemudian dia itu nggak sadar atau bagaimana. Masuk. Megang makanan pakai tangan kiri. Baru 1 gigitan Mas Adi. Krek masuk lah jinnya melalui. Loh, kalau kita makan pakai tangan kiri kan makan setan. Iya. Mereka tuh makan pakai tangan kiri. Nah, gitu. Nah, akhirnya udah ambruk lah dia karena gangguan jin itu. Nah, terapinya diruqyah dan juga dimandikan.
Alhamdulillah berkat izin Allah hilang. Hilang. Karena jinnya ini memang mengancam jiwanya. Mengancam jiwanya. Ikrarnya jin itu ketika di ruqyah itu pokoknya dia itu akan membinasakan orang ini. Allah. Karena dia penghafal Quran. Dia akan membunuh dia. Iya. Nah, pertanyaannya loh, apakah jin bisa membunuh orang? Nah. Bisa. Bisa ternyata. Bisa. Kami pernah mendapatkan pembuktian ini. Pasien kami juga. Saya nggak menyebutkan namanya ya. Iya. Jadi inisial aja. Ini dia ini tempat tinggalnya di dekat Masjid Gede. Oke, di sana. Ya. Pada malam hari, dia menceritakan kepada saya. Pada malam hari itu dia itu bermimpi. Mimpinya itu dia diserangi oleh jin karena dia juga mengalami gangguan. Karena sering meruqyah juga, sehingga jinnya itu kayak dendam itu. Aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Bilang gitu? Iya, dalam mimpinya itu. Iya. Nah, nanti kalau sudah cabik-cabik, aku akan membunuhmu. Nah, pada waktu tidur, pasien kami ini pakai kaos dalam, singlet itu, kemudian pakai kaos luar, terus pakai celana sirwal ini, celana panjang. Nah, secara logika, apakah bisa jin itu dia sendiri atau orang lain yang garuk gini Mas Andi, garuk di tubuhnya gini, melintang gini, sama yang di belakang sepanjang tulang belakang ke bawah gini. Allahu Akbar. Nah, kalau ada orang kan pasti dia terbangun. Iya, pasti bangun ya. Tapi dia tidak. Begitu ketemu dengan saya, dibuka Mas Andi bajunya. Di sini tuh penuh dengan cabikan. Allahu Akbar. Garis-garis seperti ini kayak dicakar harimau. Di belakang juga. Di belakang juga ada. Ya. Itu karena mimpi ya di Mas Andi. Dan ternyata mimpi itu terwujud ini. Iya, bisa segitunya ya ternyata ya. Nah, itu baru saja. Kemudian alhamdulillah dia sadar. Kemudian terbangun. Nah, jadi jin itu bisa membunuh manusia. Bisa jalannya macam-macam. Bisa lewat sakit, bisa lewat seperti tadi. Jadi seperti itu Mas Andi. Nah, kemudian untuk mandi tadi, kalau lebih bagusnya, kalau punya drum yang utuh atau ember besar, ya, ember besar yang agak tinggi, itu untuk berendam. Oh, itu masuk lebih situ, efektif iya, ya. Masuk situ, berendam, udah. Nyelam sekali ya. Sampai sejam atau berapa udah situ. Terus. Gitu. Iya, itu lebih efektif. Iya. Jadi kalau untuk mengatasi yang pakai itu, lebih efektif pakai drum. Seperti itu. Sama ini, biasanya kan ada orang setelah ruqyah habis itu ada kemungkinan jin itu balik lagi nggak? Pasti ya berarti ya, atau gimana? Jadi ada beberapa keadaan atau kondisi. Bisa balik, bisa tidak. Nah, ketika balik lagi, pasti ada sesuatunya ini dalam dirinya. Ada sesuatu hal yang dia itu mengundang, dia itu datang. Ya. Ada pintu masuknya itu yang terbuka. Ya itu pertama, dari kemarahan, dari kesedihan, cemas, resah, gelisah, kemudian dari syahwat, kemudian dari rasa gembira. Ya. Gitu. Ya. Ini kalau nggak dijaga, dia masuk lagi. Harus di manajemen ini, harus di manajemen. Jadi manusia itu punya 5 ini. Ini harus di manajemen supaya ini tertutup. Nah, kalau yang tidak balik lagi, itu pasti ada benteng-bentengnya. Nah, kalau yang bentengnya terbuka dia masuk. Nah, kemudian ada benteng diri juga supaya dia tidak masuk. Zikir yang mudah. Seperti zikir tiap hari kita habis sholat itu dilakukan. Atau zikir pagi petang. Ada itu buku Mas Surat itu. Mas Andi punya. Ada. Nah, itu dibaca. Itu benteng-benteng. Itu benteng ya. Iya. Karena kalau kita itu semakin membaca, semakin mengamalkan, jin itu semakin tebal lagi itu bentengnya. Ibarat pakai baju besi, semakin tebal kan, tidak ditembus oleh gangguan-gangguan seperti ini. Ada nggak cerita unik dari pasien yang masih sampai saat ini terngiang, keinget banget gitu? Oh, ada Mas Andi. Apa itu? Ada pasien kami itu kebetulan perempuan, jadi yang meruqyah itu saya sama istri.
Begitu diruqyah itu langsung nuding saya gini. Ustadz sombong. Terus saya olesi minyak kasur itu. Wah, panas. Tambah panas. Gini. Itu kadang ada lucu-lucu juga. Iya. Tapi memang itulah dunia jin itu dengan baca-bacaan ayat-ayat Allah itu dia tidak kuat. Tapi seakan-akan dia itu sok kuat gitu. Sok kuat. Aku rapopo dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia itu sudah panik. Sudah terkoyak, sudah tercapek-capek lah itu. Iya. Terus efek dari minyak tadi juga kalau ternyata diolesi itu jin itu seperti rasa terbakar. Minyak kasturi tadi. Masya Allah. Jadi panas. Efeknya itu panas. Ada juga yang ketika diruqyah itu pernah di sini itu ini Mas Adi dipegangi orang 1, 2, 7 orang. Allah, nggak kuat, mental semua. Oh ya? Iya. 7 orang megangin 1 orang. Iya. Itu kenapa itu? Itu jin apa itu? Wah, ternyata itu Kiriman atau gimana? Jadi gini, orang ini pernah menginjakkan kaki diajak ibunya ke tempat ibadah agama lain. Oke. Itu langsunglah masuk itu. Ternyata itu jin dari tempat ibadah itu. Walah. Dia juga mengancam jiwanya. Kalau kamu masih bertahan dengan agamamu ini, kamu jadi seorang muslim, kamu akan saya bunuh. Bisa ya? Iya, itu ancamannya ngeri juga. Apalagi bisa sampai ngisi khotbah. Sampai dipegangnya mental semua. Ngeri. Tapi akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah, Iya. semua dia bisa diatasi dan jin yang tadi itu akhirnya kita pahamkan tentang agama tauhid. Jadi bisa diajak ngobrol, interaksi jinnya? Bisa. Oh, jadi, gitu. Tapi ketika kita mengajak berbicara, kita jangan percaya penuh dengan apa yang disampaikan dia. Karena dia itu pasti berbohong. Tapi dengan kita pemahaman tauhid, akhirnya dia alhamdulillah mau bersyahadat. Berarti dia belum muslim jinnya? Dulu kafir. Oh, jin kafir. Jadi ngeri juga ancamannya. Jadi seperti itu Mas Adi. Masih ada banyak kisah-kisah yang serem-serem juga ada, yang kadang yang lucu juga ada. Jadi yang jelas jin itu membuat seseorang yang terkena gangguan jin ini akan berakibat di kehidupannya, baik dari sosial, dari ekonomi. Yang paling khusus itu ibadah. Ibadah ini akan terkoyak, compang-camping ibadahnya. Iya. Ya, kalau bisa diikhtiari sendiri, lebih baik. Ruqyah mandiri dan sebagainya. Tapi ketika tidak mampu, ya boleh minta tolong. Minta tolong untuk minta bantuan di ruqyah. Tapi tadi ruqyah yang syariah. Yang sesuai tuntunan agama Islam. Ya, terjebak di yang syirik ngeri lagi. Jin itu, jadi inget ya, jin itu sama nggak sih sama tuyul? Jin dan tuyul itu sama atau enggak? Sebetulnya atau itu beda jenis atau apa sih? Saya juga bingung ini lah, ada film tuyul dan Mbak Yul itu lah itu. Oh iya ya, zaman dulu ya. Iya benar. Jadi jin itu adalah makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk yang tidak kelihatan itu banyak macamnya. Ya, termasuk kuntilanak, kuntil bapak, kuntil lemak, kuntil gendruwo, itu tuh namanya itu tuh jin. Jin Indonesia. Ya itu jin. Nah, kalau di Indonesia tuh namanya gitu. Jadi itu namanya satu, tetap namanya jin. Nah, kalau tuyul itu hanya sebutan kita. Sebutannya aja ya. Mungkin digambarkan mungkin anak kecil yang gundul dan sebagainya. Kalau gendruwo itu yang besar. Kalau itu ada kuntilanak itu yang gitu-gitu. Itu sebenarnya semua itu adalah jin. Semua itu jin. Nah, jin ini kan ada jin kafir, ada jin muslim. Nah, nanti biasanya yang jin-jin yang aneh-aneh kayak gitu tuh yang sering ngusili manusia itu jin-jin kafir. Tapi juga kita memang tidak boleh terlibat hubungan walaupun dengan jin muslim. Ya, itu tidak boleh. Karena udah nyalain ini. Iya, batil lah hukumnya. Jadi itu yang kadang belum dipahami. Wah, kan jin muslim itu rapopo. Sebetulnya tidak boleh. Tetap hukumnya batil. Karena yang jin muslim ini
ketika ada dalam tubuh kita, dia tuh pengennya ngibadah terus. Sampai coba Mas Andi bayangkan kalau kita zikir 24 jam penuh, nggak tidur. Sehari misal langsung zikir 10.000 kali. Itu ada yang seperti itu. Ada ya, ternyata. Dia tuh dimasuki jin muslim. Dia tuh pengen ngajak zikir terus. Nah, kayak gitu. Itu berakibat buruk di fisik kita. Jadi memang Allah sudah ini hubungan dengan jin itu adalah batil. Ya, jadi bahkan nanti akan terjadi kerugian. Seseorang itu terlibat perjanjian. Di surat Al-Jin itu ada. Jadi ketika laki-laki dari golongan jin dan laki-laki dari golongan manusia terlibat perjanjian dengan keduanya, hanyalah kerugian semata nanti yang didapat. Nah, itu. Jadi harus kita hindari. Jangan ada jin lah. Masya Allah. Ini nasihat buat teman-teman yang mungkin tadi sekarang mungkin lagi nonton video ini, dia malah baru ngerasa gatel-gatelnya lagi, ininya lagi. Apa nasihatnya yang tercepat yang bisa mereka eksekusi ini? Nah, jadi kalau misalnya ada gatel belum teratasi, ya insya Allah kami bantu. Ya. Kemudian khususnya untuk sahabat-sahabat semua, kaum muslimin semuanya yang menyaksikan, kita tidak boleh terlibat perjanjian apapun dengan bangsa jin. Karena yang namanya perjanjian, ketika kita mengambil manfaat dari perjanjian itu, berarti kita sudah terlibat. Betul. Nah, jangan sampai kita terlibat di situ, karena itu akan berdampak buruk pada diri kita, maksudnya tauhid kita, ya akidah kita. Karena janganlah tergiur oleh hasutan, tawaran, iming-iming, rayuan. Wah, nanti kalau pakai ini nanti bisa gini. Pakai ini bisa dapat ini. Jangan sampai. Pokoknya ya hanya satu yang kita tekankan, tauhid kita yang lurus hanya kepada Allah. Meminta, memohon ampun hanya kepada Allah. Kemudian jangan sampai tadi terlibat, karena nanti akan kerugian. Karena puncak kesuksesan seseorang bukan terletak pada kita punya apa, kita memiliki apa, kita sudah apa aja yang dilakukan, bukan. Tapi puncak kesuksesan seseorang ketika kita nanti husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini caranya kita harus tauhid kita yang murni, yang lurus. Jangan sampai belok-belok. Nah, itu berbahaya. Dan jin itu bisa membelokkan tauhid kita. Jadi sudahlah, nggak usah berhubungan lagi lah dengan kayak gitu. Betul. Nah, jadi kalau khususnya yang muda-muda, selama masih punya ilmu-ilmu, pengen kebal, pengen ampuh dan sebagainya, udah itu dilepas aja. Nanti efeknya nggak baik lah. Dan begitu juga sama, misalnya kita kan ngerasa nggak punya perjanjian, tapi siapa tahu dulu kakek nenek buyut kita zaman dulu punya perjanjian, itu juga bisa dilepasnya. Ya bisa, insya Allah bisa. Jadi nanti bisa dirunut ke atas ya, dari leluhur ya Mas Andi. Ya, leluhur. Dan juga kita tidak bisa menyalahkan leluhur kita, karena pada waktu itu mungkin ilmunya belum sampai, pemahaman tauhidnya belum sampai. Betul. Jadi atau mungkin keadaan pada waktu itu memang seperti mengharuskan punya kayak gitu. Pada waktu kan zaman pemberontakan, zaman penjajahan, zaman penculikan kan. Harus ada tameng dan sebagainya ya. Itu mungkin kondisional waktu itu. Dan belum tahu ya itu tadi maksudnya tauhidnya belum sampai. Jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk generasi sekarang, anak keturunannya putus perjanjian. Betul. Supaya perjanjian itu tidak terus mengalir. Menjadi tanggungan kita selanjutnya, anak cucu kita. Nah, jangan sampai. Jadi harus kita putus perjanjian. Nah, ada ikrar pemutus perjanjian, nanti kalau misalkan membutuhkan nanti bisa saya bantu dan sebagainya. Jadi buat teman-teman terkhusus nih yang ada di Jogja, insya Allah teman-teman dari Vertizon TV bisa mengantarkan ke beliau nih Ustadz Yanto beserta istrinya yang tiap hari ini aja tadi udah ada berapa pasien yang datang ke sini. Dan memang alhamdulillah banyak sekali sebetulnya cerita-cerita yang bisa diangkat dari beliau.
Karena tadi kita dari jam berapa ya tadi ya? Habis zuhur sampai sampai sekarang ini cerita tentang banyak pasien, Masya Allah luar biasa. Insya Allah akan kita bagikan cerita ini ke depan ya Ustaz ya. Ya, insya Allah. Yang unik-unik, yang lucu-lucu. Ya, ada lagi yang mungkin menegangkan atau menegangkan gimana? juga. Bisa. Boleh. Tentunya teman-teman nantikan di Vertizon TV. Syukran barakallahu fiik Ustaz. Wah ya. Semoga ini menjadi pembelajaran buat teman-teman semua yang tentunya yang masih ada hubungannya dengan jin, yang masih pasang susu lah atau apalah pengen melet atau apa. Semoga segera dihentikan dan kita kembali ke tauhid kita. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salahnya. Vertizon TV undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.